Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pranata dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023 dengan NPM 202314071069. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Jadi motor bakar 4 tak itu adalah motor yang dalam satu siklusnya terdapat 4 langkah. Terjadi karena force engkol berputar 2 kali menggerakkan piston, maka terjadi langkah-langkah pada motor 4 tak. Jadi langkah-langkah pada motor 4 tak itu ada 4 ya. Yang pertama, langkah hisap. Yang kedua, langkah kompresi. Yang ketiga, langkah usaha. Yang keempat, langkah buang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari langkah-langkah motor 4 tak tersebut. Yang pertama, langkah hisap. Jadi langkah hisap ini adalah katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Torak bergerak dari titik mati atas dan titik mati bawah. Gerakan torak mengakibatkan pembesaran volume silinder, maka menyebabkan kevakuman yang terjadi di dalam silinder dan akan mengakibatkan masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder. Yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi ini adalah salah satu tahap penting dalam siklus kerja mesin 4 tak. Pada tahap ini, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder akan dimanfaatkan oleh piston yang bergerak naik dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Yang keempat adalah langkah usaha. Langkah usaha ini adalah sering juga disebut dengan langkah pembakaran. Langkah pembakaran adalah tahap di mana energi yang dihasilkan dari pembakaran campuran bahan bakar dan udara diubah menjadi tenaga mekanik pada mesin. Langkah buang atau langkah yang terakhir, langkah buang dapat diartikan sebagai proses membuang sesuatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen motor bakar 4 tak. Komponennya itu ada busi, ada katup buang, ada katup masuk, ada saluran hisap, ada saluran buang, ada piston atau torak, ada rod atau batang, ada poros atau engkol, ada sirip pendingin, ada silinder, dan ada bak engkol. Di sini saya akan menjelaskan busi. Busi ini menghasilkan percikan api. Busi ini percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Yang kedua itu ada katup buang. Katup buang ini mengeluarkan gas hasil pembakaran dari ruang bakar ke saluran pembuang. Yang ketiga adalah katup masuk. Katup masuk ini mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang keempat adalah saluran hisap. Saluran hisap ini mengalirkan campuran udara dan bahan bakar dari luar ke ruang bakar. Yang kelima,
saluran buang. Saluran buang ini mengalirkan gas hasil pembakaran dari ruang bakar ke luar mesin. Yang keenam, piston atau torak. Piston atau torak ini bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah energi pembakaran menjadi energi mekanik. Yang ketujuh, rod atau batang. Rod atau batang ini dapat menghubungkan piston dengan poros engkol dan mentransfer gerakan dari piston ke poros engkol. Yang ke-8 adalah poros engkol. Poros engkol ini dapat mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang menggerakkan roda atau komponen lainnya. Yang ke-9, sirip-sirip pendingin. Sirip-sirip pendingin ini membantu disipasi panas dari mesin dengan meningkatkan area permukaan yang bersentuhan dengan udara. Yang ke-10 ada silinder atau linier. Silinder atau linier ini adalah tempat di mana piston bergerak dan ruang di mana campuran bahan bakar dibakar. Yang ke-11 adalah bak engkol. Bak engkol ini adalah menampung oli mesin dan memberikan pelumas pada bagian-bagian bergeraknya mesin. Nah, di sini ada keterangan komponennya. Yang pertama itu ada busi. Busi itu di sini ya. Busi. Ini ada keterangan businya. Yang nomor 2 itu katup buang. Katup buang di sini. Yang ketiga katup masuk di sini. Yang keempat saluran hisap di sini. Yang kelima saluran buang di sini. Yang keenam piston atau torak di sini. Yang ketujuh rod atau batang di sini. Yang ke-8 ada poros engkol sini. Yang ke-9 ada sirip-sirip pendingin di sini. Yang ke-10 silinder atau linier di sini. Yang 11 bak engkol di sini. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan saya tadi adalah motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakar dalam yang sangat umum digunakan berbagai kendaraan dan peralatan. Mesin ini bekerja melalui 4 langkah utama dalam satu siklus pembakaran, yaitu hisap, campuran udara dan bahan bakar ditarik masuk ke dalam silinder. Yang kedua, kompresi, campuran udara dan bahan bakar dimanfaatkan meningkatkan suhu dan tekanan. Yang ketiga, pembakaran, campuran yang terkompresi dibakar oleh busi menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah. Yang keempat adalah buang. Gas hasil pembakaran akan dikeluarkan dari silinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pranata dengan NPM 2314071069 dari jurusan Teknik
Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 2 tak. Nah, motor bakar 2 tak ini dapat diartikan adalah mesin pembakaran dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan motor 4 tak yang akan mengalami 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Jadi motor 2 tak dan 4 tak ini berbeda dengan langkah-langkahnya. Yang motor 2 tak hanya memiliki 2 langkah, sedangkan 4 tak memiliki 4 langkah pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga berhasil. Nah, di sini ada komponen-komponen motor bakar 2 tak, yaitu titik mati atas atau sering disebut TMA. Jadi posisi piston ini berada di puncak silinder mesin atau paling jauh dari poros engkol. Jadi titik TMA ini di mana piston akan berada di atas di puncak silinder menunggu udara atau gas masuk. Yang kedua adalah titik mati bawah TMB, di mana posisi piston ini berada di dasar silinder mesin atau paling dekat dengan poros engkol. Jadi titik mati bawah ini piston akan berada di dasar atau paling bawah silinder mesin. Yang ketiga adalah ruang bilas, di mana ruangan ini di bawah piston yang berisi poros engkol, juga dikenal sebagai bak engkol. Yang keempat, pembilas. Langkah pembilas ini yaitu proses di mana gas yang hasil pembakaran dan memasukkan gas untuk pembakaran baru. Jadi langkah ini dapat mengeluarkan gas hasil pembakaran dan dapat juga menimbulkan gas baru untuk pembakaran baru. Nah, jadi langkah kerja motor 2 tak ini meliputi yaitu langkah isap dan kompresi, di mana piston akan bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas TMA. Pada langkah ini, udara masuk ke dalam ruangan pembakaran melalui lubang udara di dinding silinder. Kemudian piston bergerak naik sehingga dapat menutup lubang udara. Saat piston bergerak ke TMA, udara dimanfaatkan sehingga suhunya naik. Jadi langkah ini saat piston bergerak ke TMB, dia akan mengeluarkan udara ke titik mati atas. Dan saat piston naik ke titik atas, dia akan menutup lubang udara. Nah, yang kedua adalah langkah pembakaran dan buang. Langkah ini di mana piston bergerak dari TMA ke TMB. Saat injektor menggabungkan bahan bakar ke dalam udara bertekanan tinggi. Jadi kegunaannya langkah ini di mana injektor akan menggabungkan bahan bakar yaitu gas dan udara saat bertekanan tinggi, sehingga bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Jadi
bahan bakarnya akan terbakar dengan sendirinya dengan menunggu percikan api dari busi. Nah, dari hasil pembakaran ini mendorong piston bergerak ke TMB. Saat piston hendak mencapai TMB, katup buang terbuka dan gas buang keluar. Nah, jadi saat piston sudah mencapai TMB, katup buang akan terbuka dan dia akan mengeluarkan gas dan udara sisa. Nah, di sini ada gambar langkah kerja motor 2 tak. Nah, di sini ada foto komponen motor 2 tak, di mana kita dapat lihat di sini ada lubang buang. Nah, kegunaan lubang buang ini dia dapat membuang sisa-sisa bahan bakar dan gas. Di sini ada saluran transfer dan di sini juga ada saluran isap. Nah, saluran isap ini di mana campuran udara dan bensin akan bercampur dan akan masuk ke poros engkol. Nah, yang ini ada bak engkol. Nah, di sini saya sedikit akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor 2 tak. Nah, kelebihan dari motor 2 tak ini tenaga yang dihasilkan lebih besar. Dan yang kedua itu mesinnya lebih kecil dan ringan. Dan yang ketiga, rasio berat terhadap tenaga lebih baik. Dan keempat, biaya produksinya lebih murah. Yang kelima, kontribusinya lebih sederhana. Dan yang keenam, komponennya lebih sedikit. Dan yang ketujuh adalah perawatannya lebih mudah. Yang kedelapan, oli mesinnya lebih tahan lama. 9 adalah knalpot tidak gampang keropos. Nah, jadi itu adalah kelebihan dari motor 2 tak. Di sini juga motor 2 tak ini memiliki kekurangan sendiri. Yang pertama itu motor 2 tak ini sangat membutuhkan oli tambahan. Yang kedua, dia lebih cepat panas. Yang ketiga, efisiensi bahan bakarnya lebih rendah. Dan yang keempat, dapat mengeluarkan asap dari knalpot. Dan yang kelima, tidak ramah lingkungan. Dan yang keenam, tidak bertahan lama seperti motor 4 tak. Dan yang ketujuh, konsumsi lebih banyak bahan bakarnya. Dan yang terakhir, mungkin akan mengalami getaran atau kebisikan tinggi. Nah, itu adalah kekurangan dari motor 2 tak. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pranata dengan NPM 2314017069 dari Teknik Pertanian kelas B angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang motor diesel 4 tak. Nah, jadi pengertian motor diesel 4 tak itu adalah motor yang menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol.
Jadi dalam 4 langkah itu telah mengadakan proses pengisian, kompresi, penyalaan, dan ekspansi serta pembuangan. Nah, di sini kita membahas tentang sejarah motor diesel itu tercipta. Jadi penemu motor diesel ini adalah seorang ahli dari Jerman yang bernama Rudolf Diesel pada tahun 1858 sampai 1913. Ia mendapatkan hak paten untuk mesin diesel pada tahun 1892. Tetapi mesin diesel tersebut baru dapat dioperasikan dengan baik pada tahun 1897. Nah, kita di sini akan membahas tentang keuntungan dan kerugian pada motor diesel 4 tak. Jadi keuntungannya itu ada 4. Yang pertama, hemat dalam penggunaan. Yang kedua, bahan bakarnya hemat karena daya guna panas lebih baik. Yang ketiga, tenaganya lebih besar dan kemungkinan timbulnya lebih cepat. Yang keempat, gangguan kecil pada bahan bakarnya dapat menggunakan jenis lain. Variasi momen kecil relatif stabil. Nah, kerugiannya juga di sini ada 4. Yang pertama, getarannya lebih besar dan suara dari motor diesel Batak ini lebih gaduh karena tekanan maksimum 2 kali lebih besar dari motor Otto. Dan yang kedua, bahan komponen engine harus lebih kuat sehingga lebih berat dan mahal. Yang ketiga itu memerlukan pemeliharaan yang lebih baik. Jadi yang ketiga ini memerlukan perawatan yang rajin dan baik, terkhususnya pada sistem injeksi bahan bakar. Yang keempat, kompresinya tinggi, maka dibutuhkan tenaga starter lebih besar. Nah, langkah-langkah pada motor diesel ini ada 4. Yang pertama itu langkah hisap, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah bakar, yang keempat ada langkah buang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama itu ada langkah hisap. Jadi, langkah hisap ini piston bergerak ke bawah sehingga katup hisap terbuka dan menarik udara ke dalam silinder. Yang kedua ada langkah kompresi. Jadi langkah kompresi ini adalah proses kompresi teoritis berjalan adiabatis. Yang ketiga ada langkah bakar. Nah, langkah bakar ini adalah pembakaran terjadi pada volume tetap sehingga suhunya naik. Yang keempat ada langkah buang. Nah, langkah buang ini piston mendorong gas sisa pembakaran yang dikeluarkan dari silinder menuju pipa pembuangan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan juga tentang cara kerja motor diesel 4 tak ini. Jadi cara kerjanya itu ada 4 langkah ini. Jadi langkah yang pertama itu langkah hisap. Langkah hisap. Jadi piston bergerak dari titik mati T atas atau TMA ke titik mati bawah TMB sehingga terjadi kevakuman di dalam silinder. Ketika hisap terbuka dan udara segera masuk dalam silinder, sedangkan katup buang tertutup. Nah, yang kedua itu langkah kompresinya. Jadi piston bergerak dari TMB ke TMA dan kedua katup hisap dan buang tertutup sehingga udara yang dihisap pada langkah hisap ditekan
dan yang ketiga ada langkah bakar. Nah, langkah bakar ini bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui nozzle. Nah, terjadilah ledakan yang mendorong piston turun ke silinder bor. Yang keempat adalah langkah buang. Nah, langkah buang ini piston naik karena dorongan balik dari kruk as setelah proses pembakaran. Katup buang terbuka dan gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan. Nah, inilah inti dari motor diesel 4 tak dapat menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran forcing coil. Nah, mesin diesel ini bekerja dengan prinsip pembakaran internal dan penyalaan sendiri. Nah, mesin diesel ini juga memiliki efisiensi yang lebih tinggi, sehingga daripada mesin bensin. Jadi, efisiensi dari mesin diesel 4 tak ini sekitar 45% yang dibandingkan dengan motor bensin itu sekitar 30%. Sekian penjelasan dari saya tentang motor diesel 4 tak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Pranata dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang materi sistem penyaluran bahan bakar. Kawan. Nah, jadi motor bensin ini menggerakkan mobil numpang dan truk, skuter, dan jenis kendaraan lainnya. Ini merupakan perkembangan dan perbaikan dari mesin yang semula dikenal sebagai motor oto. Nah, motor oto ini tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi dapat menghasilkan loncatan bunga api yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara segar. Karena itu, motor bensin cenderung dinamik, dan karburator adalah tempat percampuran bahan bakar dengan udara. Percampuran tersebut terjadi karena bahan bakar terhisap masuk atau disemprotkan ke dalam arus udara yang segar ke dalam karburator. Nah, jadi pengertian penyaluran bahan bakar ini dapat diartikan adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke mesin kendaraan. Nah, sistem bahan bakar ini dapat disebut juga sebagai rangkaian proses dan infrastruktur yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan dan mendistribusikan bahan bakar dari sumber produksi seperti kilang minyak ke konsumen akhir seperti stasiun pengisian bahan bakar atau pengguna industri. Sistem ini mencakup berbagai komponen. Nah, sini akan membahas cara kerja dari sistem penyaluran bahan bakar. Nah, pertama itu cara kerjanya adalah bahan bakar ini dipompa dari tangki menuju filter dan bahan bakar. Yang kedua, dipel dalam jaring di kotak air. Yang ketiga, bakar yang sudah bersih mengalir ke karburator dan ruang pelambung. Yang keempat, udara masuk karburator melalui venturi. Dan yang kelima adalah bensin dan udara bercampur. Yang keenam, bahan bakar diinjeksikan atau dihisap oleh karburator. Nah, keuntungan dari sistem penyaluran bahan bakar ini ada. Yang pertama, pembakarannya lebih efisien. Nah, sistem penyaluran bahan bakar ini
dapat menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan bersih, sehingga dapat membuat mesin lebih irit dan bahan bakar menghemat biaya operasional. Dan yang kedua adalah penyalaan mesin lebih baik. Nah, sistem penyaluran bahan bakar ini dapat membuat mesin menyala dengan lebih baik pada suhu dingin. Dan yang ketiga adalah tenaga kuda lebih besar. Nah, sistem penyaluran bahan bakar ini dapat menghasilkan tenaga kuda yang lebih besar atau dapat menghasilkan tenaga yang lebih kuat. Dan yang keempat, responnya lebih baik. Nah, sistem ini dapat membuat respon mesin lebih baik dan lebih cepat untuk alat. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang kerugian pada penyaluran bahan motor bakar. Nah, yang pertama itu kehilangan bahan bakar akibat suhu. Nah, bahan bakar dapat menyusut atau mengembang tergantung suhu. Jika cuaca dingin, bahan bakar bisa menyusut dalam truk sebelum dikirim. Sebaliknya, jika suhu di luar lebih hangat, bahan bakar bisa menyusut di dalam tangki. Nah, yang kedua, kebocoran atau kerugian dalam penyaluran subsidi BBM. Nah, yang ini adalah pengeluaran negara atau subsidi BBM cukup besar dan harus diawasi penggunanya. Ada risiko terjadinya kebocoran atau kerugian dalam penyaluran bahan bakar. Nah, di sini ada gambar sistem pembakaran bahan bakar. Nah, di sini kita dapat lihat sistem pembakarannya pada gambar yang tertera. Nah, kesimpulan yang saya dapat pada materi ini, satu, sistem bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar atau menyalurkan ke bensin dan mengabutkan bahan bakar agar tercampur dengan udara. Nah, yang kedua, komponen-komponen sistem bahan bakar meliputi tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, injektor bahan bakar, rail bahan bakar, reguler tekanan bahan bakar, dan filter bahan bakar. Nah, yang ketiga adalah pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki karburator. Nah, yang keempat, sistem bahan bakar konvensional menggunakan karburator untuk mencampurkan bahan bakar dan udara. Sedangkan sistem bahan bakar EP menggunakan injektor untuk menggabungkan bahan bakar. Nah, di sini ada contoh sistem pembakaran. Saya melanjutkan tadi. Yang keempat adalah ada fuel tank. Nah, fuel tank terletak pada di sini. Yang kelima ada fuel line dan keenam fuel retur dan yang ketujuh fuel emission control. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang penyaluran bahan bakar pada motor. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pranata dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada motor bakar. Latar belakang. Nah, sistem pengapian pada motor bakar bensin pada dasarnya ditunjukkan untuk menghasilkan percikan bunga api yang kuat dan tepat agar diperoleh daya mesin yang kuat atau optimal. Nah, sistem ini menggunakan sistem pengapian baterai yang yang menaikkan tegangan baterai 212 volt menjadi lebih kurangnya 100 kilovat agar menghasilkan percikan bunga api pada elektronoda busi. Nah, teori dasarnya kelistrikan yang erat kaitannya dengan sistem pengapian adalah teori induksi kelistrikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pengapian di motor bakar. Yang pertama itu ada kiprok atau biasa disebut dengan rectifier regulator. Nah, kiprok ini berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Yang kedua ada spool. Nah, spool adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Yang ketiga adalah kabel bodi atau disebut dengan kabel badan. Kabel bodi ini adalah salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkan ke beberapa komponen seperti lampu, starter, klakson, dan kunci kontak. Dengan seiring masa pakai sepeda motor biasanya menyebabkan penurunan kinerja mengaliri arus listrik. Dan yang keempat ada sekring. Nah, sekring ini adalah komponen kelistrikan sepeda motor yang berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen listrik akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Jadi, dengan menggunakan sekring ini, kita dapat mencegah konslet pada motor bakar lah intinya. Yang kelima ada baterai atau aki. Nah, baterai atau aki ini berfungsi untuk menyimpan listrik atau menyimpan energi listrik yang dicadangkan untuk digunakan menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Jadi aki ini fungsinya untuk menyimpan daya listrik ketika kita starter motor lah. Di sini saya akan membahas tentang fungsi pengapian. Nah, fungsi pengapian ini ada beberapa macam lah. Yang pertama itu memulai proses pembakaran. Nah, fungsi pengapian ini dapat memulai proses pembakaran dengan cara campuran bahan bakar dan udara saat akhir kompresi. Selanjutnya adalah menghasilkan tenaga putar. Nah, dapat menghasilkan tenaga putar setelah percikan api tercipta, mesin akan menghasilkan tenaga putarnya. Yang ketiga, mengatur waktu pengapian.
Nah, sistem ini dapat mengatur waktu pengapian yang tepat pada masing-masing silinder. Jadi kita dapat dari sistem pengapian ini, dia dapat mengatur waktu atau jam setiap pengapian pada masing-masing silinder. Di sini ada cara kerja sistem pengapian. Yang pertama, sistem pengapian. Baterai menyuplai arus listrik ke sistem pengapian. Setelah itu, busi menerima arus listrik dari koil pengapian dan menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua ada koil. Nah, koil ini dapat meningkatkan tegangan dari baterai atau aki untuk menghasilkan percikan api yang kuat saat arus listrik mengalir melalui kumparan. Medan magnet terbentuk dan saat arus dimatikan, energi magnetik diubah menjadi energi arus tinggi. Yang ketiga adalah sensor dan ECU. Sensor seperti ini, sensor posisinya crankshaft dan sensor suhu mesin mengirimkan tegangan untuk menentukan waktu pengapian dan pengaturan campuran bahan bakar. Yang keempat adalah sistem penerangan dan aksesoris. Baterai juga mendukung sistem penerangan dan aksesoris lain seperti radio, AC, dan lain-lain dengan memastikan aliran listrik yang stabil. Nah, jadi sistem penerangan itu menggunakan aki atau baterai tadi. Nah, sistem penerangan ini atau aksesoris ini menggunakan aliran listrik yang ada di aki atau baterai tadi. Yang kelima adalah pengisian kembali. Nah, pengisian kembali ini adalah alternator mengisi kembali baterai atau aki saat mesin menyala. Akan menghasilkan listrik untuk semua komponen kelistrikan saat mesin beroperasi. Nah, jadi pengisian kembali ini saat motor bakar kembali hidup, terjadilah pengisian kelistrikan pada aki atau baterai tadi. Jadi setiap kita menghidupkan motor, setiap itu juga aki atau baterai tadi terisi dayanya. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini tadi adalah motor bakar merupakan komponen yang mendukung operasi mesin secara keseluruhan. Sistem ini meliputi pengapian untuk berbagai fungsi, pembakaran campuran bahan bakar, dan udara melalui percikan api dari busi yang krusial dan menghasilkan tegangan. Yang ketiga adalah baterai. Baterai saat menyala memastikan ketersediaan listrik untuk sistem lain. Baterai atau aki ini ya digunakan untuk mesin menyala tadi. Saat mesin menyala dan aksesorisnya menyala, itu adalah dari arusnya aki atau baterai tadi. Ada juga sensor. Sensor ini membantu mengoptimalkan performa mesin dan mengatur waktu pengapian dan campuran bahan bakar. Bekerja secara terpadu dan memastikan efisiensi performa dan keadaan motor bakar. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku buat perkenalan di diskusi ini saya Bang Silum dan itu adalah yang bersih menafsungi pertinkan lainkan alnya juga translate pusat atau tepatan ini adalah hubungan dengan tersegram berkecam kedua menyesuaikan kedua dapat restu memenuhi butuh seperti taat aksari tauhid gagal meningkat ini dapat memegang misal transmisi dari durasi seperti sabun koinu TPT nah makin rasik ini adalah yang menggeser dan agar satu jenis. Nah, si Juki bukti dan menggeser. Nah, kayaknya pada yang buat tingkat dan cara alir ada sesek. Ya, sekarang ini pan motor di perimaan yang ini dapat memborasi antara pelaku bersatu selain pajen Yosina. Kemudian ini dapat dengan asli bayar rumahnya, just dengan kebutuhan sindara. Nah, di sini ada kami lumayan. Pertama akan mencari misi sini ada yang perlu menyintai dalam konflik pemidal yang memutuskan sama tadi yang kedua keperluan yang ini yang dim puas itu yang dingin lagi gak memberi besar lagi dikatakan mana sih dim lagi dan bung besar dua ada yang tengah seperti ini adalah elek nah di sini sensor itu ada di katakan PD controlling hari yang dua player ini sering sistem plan temukan biasanya harus statis yang ketiga fluida hidrolik nah fluida hidrolik ini menggunakan fluida untuk mengalirkan tenaga atau mengatur perpindahan gigi nah ya ada si TV ini bagian partisipu atau saat melihat itu bagian dari buku untuk ikat gigi yang lupa digeser gitu yang keempat ron fase ini dapat sesuaikan secara halus hasrat terus yang lebih khusus efisiensinya bakal di sini cara siapa itu kan mas kenal ngalir location full tanpa ini ya semakin ruang agen direspirasi di dan yang kedua itu bisa bentuk nalan pilek untuk masih untuk lahan tipis secara mau mengurangi langsung yang keenam arti ini dapat mencegah penuh yang ada minat dan yang di dua berkat belum kan ada segi ada di pon dukla dan situasi kemelihangan itu ingin menyebut soal kepegahan kori rara yang tengah hanya mengatasi siu iblo di kerupakan terpegahan yang ganti pengkerjaan secara lalu mengkontrol untuk kemak moderasi padu bermak beroksakan penerangan berhasil baik kecepatan yang sesuai dengan adalah efisiensi nah terdapat efisiensi harga atau suah si kalau terus akselerasi atau mendaki maju dalam pengendalian keempat dapat pengailan nah formasi ini akselerasi dan restoran beri pengalaman sebagai yang lebih kelima adalah mesin untuk ini dapat mencegah usahakan sehingga mengaruhi pendekatan komponen bukan apalagi berita profesional nah ini dapat berbeda dan lingkungan penggunaannya tetap baik yang tujuh kenyamanan nah transisi otomatis khususnya mengurangi beban pendekatan gigi secara manual dengan kenyamanan. Nah, dari itu yang kamu orang itu ini cegah besar atau kerusakan kedua yang kemudian dapat mengalihkan panas yang disebabkan oleh objek dan dapat mencegah suhu tak optimal tiga memperpanjang mesin yang dengan merusak perusahaan baik teknik mencit gampang menciptakan korak masa menggunakan torak dan partikel bagian sehingga cegah perusahaan atau perusahaan kelima dekorasi nah ini juga melindungi dari radiasi atau aktif dengan pergeseran di komponen mesin mereka juga minta yang tujuan meningkatkan performa sistem pelumasan yang itu menjaga performa tak optimal namun kesingkatan dari transmisi pelumas ini yaitu transmisi pelumas adalah dukungan pintar dalam sistem mekanis terutama pada bit mesin lama mentransfer tenaga mesin ke roda mengatur kecepatan torsi jenisnya terdapat transmisi manual otomatis dan variabel koordinat keuntungannya menggunakan efisiensi yang tinggi kontrol yang lebih baik dan performa yang lebih optimal pelumasan mesin IGK ingin kuat dan melindungi usaha korporasi prosesnya atau langkah kerjanya melibatkan pengaliran masa pembentukan lukisan lima tentunya dapat panjang umur mesin dan menjaga
Artinya, secara keseluruhan kedua sistem ini saling mendukung untuk memastikan kinerja yang efisiensi dan kendaraan, serta meningkat keselamatan dan kenyamanan bagi penggunanya. Sekian presentasi dari saya. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.